Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif, NIM 201152-2030, kelas Kalkulus 02 atau B dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester pada mata kuliah Kalkulus. Ada beberapa soal yang akan dijawab nantinya, yaitu sebanyak 4 soal. Langsung saja soal pertama. Jelaskan untuk apa kita mempelajari diferensial dan integral. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu harusnya kita telah mengetahui apa itu diferensial dan integral. Diferensial atau turunan adalah konsep yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Diferensial dapat dinotasikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan Y aksen sama dengan dfx per dx sama dengan dy per dx. Selanjutnya, integral adalah bentuk operasi matematika yang merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial atau turunan. Integral disebut juga dengan antiturunan. Integral dapat dinotasikan sebagai berikut. Integral dari f aksen x dx sama dengan fx tambah c, di mana c merupakan konstanta. Adapun manfaat mempelajari diferensial dan integral, itu yang pertama diferensial untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, menentukan kecepatan dan percepatan, menentukan keuntungan dan kerugian penjualan, digunakan pada quick count, dan lain-lain. Sedangkan manfaat mempelajari integral, itu pada umumnya di bidang keilmuan matematika digunakan untuk mencari luas daerah yang berbentuk rumit. Jadi bentuk daerah itu yang rumit. Sedangkan pada bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, itu digunakan pada perhitungan surplus, fungsi marginal, fungsi tabungan. Kemudian di bidang teknologi itu digunakan pada konsep kecerdasan buatan, ray tracking, dan sistem controller. Kemudian di bidang fisika itu pada disintegrasi radioaktif, kinematika, dan menghitung volume benda. Di bidang teknik itu pada fluida, termodinamika, titik pusat massa, dan pada bidang kedokteran itu pada radiologi, radioterapi, dan dosimetri. Soal nomor 2, jelaskan aplikasi turunan dengan menggunakan metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Jelaskan dengan contoh. Metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi adalah metode penyelesaian dalam matematika yang digunakan secara berulang-ulang. Ada 3 metode yang demikian untuk menyelesaikan persamaan, yaitu metode bagi 2, metode titik tetap, dan metode Newton. Namun metode yang saya bahas di kesempatan kali ini hanyalah metode Newton. Teorema metode Newton. Misalkan fx adalah fungsi terdiferensiasikan dan misalkan x1 adalah aproksimasi awal terhadap akar r dari fx sama dengan 0. Misalkan E menyatakan batas untuk galat mutlak dari R kurang XN. Ulangi langkah berikut untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya, hingga mutlak dari XN tambah 1 dikurang XN itu bernilai kecil dari E. Dengan rumus umumnya, XN tambah 1 sama dengan XN dikurang FXN per FXN XN. Yang ini. Masuk ke contoh soal. Gunakan metode Newton untuk mencari akar real dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kurang 5 sama dengan 0 sampai 7 angka di belakang koma. Penyelesaiannya, kita gunakan x1 dengan nilai 2,5 sebagai aproksimasi pertama terhadap R. Karena fx-nya itu x pangkat 3 dikurang 3x kurang 5 dan f aksen x itu 3x kuadrat kurang 3, maka dapatkan algoritmanya xn tambah 1 sama dengan xn dikurang xn pangkat 3 dikurang 3xn kurang 5 per xn kuadrat dikurang 3 sama dengan 2xn pangkat 3 tambah 5 per 3xn kuadrat kurang 3. Dengan memasukkan nilai n1, n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya ke dalam rumus ini, maka nantinya akan kita dapatkan nilai dari xn.
Jika n-nya itu sama dengan 1, maka nilai xn sama dengan 2,5. Jika n-nya itu 2, xn 2,30. Jika n-nya sama dengan 3, xn sama dengan 2,2793 dan seterusnya. Setelah hanya 4 langkah, kita peroleh perulangan dari 8 angka yang pertama. Kemudian didapatkan bahwa R itu nilainya mendekati 2,2790188. Soal nomor 3. Bagaimanakah cara menghitung volume sebuah cincin? Jelaskan dengan sebuah contoh. Untuk menghitung volume cincin, maka kita menggunakan metode cincin, di mana nantinya menggunakan selisih dari volume cakram besar dengan cakram kecil. Mekanismenya yaitu daerah tertutup diputar sehingga mempunyai jarak dengan sumbu putarnya. Daerah tertutup yang dimaksud itu dapat kita lihat pada gambar dengan daerah yang berwarna abu-abu. Setelah diputar, maka didapatkan hasil putarnya menghasilkan lubang di tengah cakram. Menghasilkan lubang di tengah. Cakram itu berlubang atau serupa dengan cincin. Kemudian diketahui volume cincin itu V sama dengan Pi F kuadrat dikali delta X dikurang Pi G kuadrat dikali delta X. Atau rumusnya bisa disederhanakan menjadi Pi dikali F kuadrat dikurang G kuadrat dikali delta X. Pi dalam kurung F kuadrat kurang G kuadrat dikali delta X. Dengan catatan, pada metode cincin, sumbu putar tegak lurus dengan daerah persegi panjang yang diputar. Contoh soal, misalkan D adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, dan garis horizontal Y sama dengan 4. Hitunglah volume benda putar yang terbentuk jika daerah D diputar mengelilingi sumbu X. Penyelesaiannya, pertama-tama kita ketahui dulu bahwa titik potong antara parabola dan garis itu adalah min 2,4 dan 2,4. Yang ini titik potong pertama 2,4 dan yang ini titik potong kedua min 2,4. Kemudian terhadap sumbu putar atau sumbu X didapatkan jari-jari cakram besar 4. Yang ini jadi cakram besar dari sini ke sini, dan jari-jari cakram kecilnya itu X kuadrat. Kemudian prosedur penyelesaiannya, yang pertama iris daerah D secara vertikal. Ambil satu strip vertikal dan putar mengelilingi sumbu X. Kemudian aproksimasi volume strip putar tersebut sebagai volume cincin, sehingga volume cincinnya sama dengan delta V mendekati Pi dalam kurung Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dikali delta X. Langkah selanjutnya, integralkan volume strip putar. V sama dengan Pi integral B, integral batas atas B, batas bawahnya A, dikali dalam kurung Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dikali dx. Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Delta V mendekati Pi kali dalam kurung 4 kuadrat dikurang X kuadrat pangkat 2 dikali delta X, sehingga V itu sama dengan Pi integral batas atas 2, batas bawahnya min 2, 16 dikurang X pangkat 4 dx. Kemudian selesaikan persamaannya hingga mendapatkan nilai 51/1/5 Pi. Atau itu setara dengan 256/5 Pi. Soal nomor 4. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Di dalam KBBI, galat itu bermakna kekeliruan, kesalahan, dan cacat. Dalam metode numerik, galat itu artinya selisih antara nilai hasil perhitungan analitik dengan nilai hasil perhitungan numerik. Namun secara istilah umumnya, galat atau error adalah selisih antara nilai taksiran dengan nilai yang sesungguhnya atau nilai eksak. Pendekatan perhitungan galat menggunakan metode numerik yaitu penjumlahan Riemann, aturan trapesium, dan aturan parabola yang selalu membahas tingkat kesalahan dan tingkat kecepatan proses yang akan terjadi.
Lalu untuk apa kita mempelajari galat? Menganalisis galat itu sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Kemudian galat juga berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Jadi, galat itu untuk menyelesaikan solusi numerik dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Contoh soal, aproksimasikan integral tentu nilai batas atas 4, nilai batas bawah 1 dari 1 per 1 tambah X dx menggunakan aturan parabolik dengan nilai N sama dengan 6 dan berikan batas untuk nilai mutlak galat. Penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu fx itu sama dengan 1 per 1 tambah X. Kemudian A itu 1, B-nya 4, dan N-nya 6. Seperti yang diketahui di soal. Maka, masukkan ke rumus integralnya tadi. Integral dengan batas atas 4, batas bawah 1 dari 1 per 1 tambah X dx mendekati B kurang A per 3N dalam kurung fx0 tambah 4 fx1 tambah 2 fx2 dan seterusnya. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya 3 per 3 kali 6 dalam kurung f1,0 tambah 4 f1,5 tambah 2 f2,0 dan seterusnya sehingga dapatkan nilainya itu mendekati 1 per 6 dikali 5,4984 mendekati 0,9164. Suku galat untuk aturan parabolik melibatkan turunan keempat dari integran. Nah, kan fx-nya itu 1 per 1 tambah x. Dicari turunannya itu sampai turunan keempat. Yang itulah yang disebut dengan aturan parabolik. Ini f aksen x-nya turun pertama, ini f double aksen x turun kedua, f triple aksen x turunan ketiga, dan yang terakhir turunan keempatnya 24 per 1 tambah x pangkat 5. Contoh soal berikutnya, pengukuran panjang jembatan dan pensil memberikan hasil 9.999 cm dan 9 cm. Jadi panjang jembatannya itu ini, sedangkan panjang dari pensil itu ini. Apabila panjang yang benar atau panjang eksaknya itu adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung kesalahan absolut dan relatifnya. Kesalahan absolut pada jembatan itu galatnya itu sama dengan mutlak dari V kurang V aksen sama dengan 10.000 kurang 9.999. Jadi V itu menyatakan panjang yang eksaknya, sedangkan V aksen itu panjang itu panjang dari analitiknya, panjang numeriknya. Sehingga dapatkan galatnya itu 1 cm. Sedangkan galat untuk pensil dapatkan itu 1 cm juga. Di galat jembatan dengan galat pensil itu sama. Kemudian kesalahan relatifnya, jembatan itu memiliki galat sama dengan galat relatifnya itu sama dengan galat dari jembatan per V dikali 100% sama dengan 1 per 1000 dikali 100% sehingga dapatkan 0,01%. Kemudian galat relatif dari pensil yaitu sama dengan mutlak dari galat pensil per V kali 100% sama dengan mutlak dari 1 per 10 kali 100% dapatkan 10%. Tadi kedua kesalahan pada kesalahan absolut dari jembatan dan pensil itu sama, yaitu sama-sama 1 cm. Tetapi kesalahan relatif pensil adalah jauh lebih besar karena kesalahan relatif pensil itu 10%, sedangkan kesalahan relatif jembatan itu 0,01%. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.